Oke, perkenalkan nama saya Rifki Hermawan dari kelas 2B, Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 241511060. Oke, jadi di video ini kita bakal ngebahas perihal salah satu fondasi paling penting di mata kuliah komputasi numerik, yaitu sistem bilangan. Oke, atau dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan number systems. Mungkin kalian pernah bertanya gitu, emang kenapa sih kita harus peduli sama sistem bilangan? Bukannya komputer udah bisa menghandle sendiri sistem bilangan tersebut kan? Nah, justru di sini letak serunya karena komputer itu nggak bisa simpan angka dengan presisi sempurna dan itu bikin perhitungan numerik bisa jadi meleset. Jadi di video ini kita bakal bahas apa itu sistem bilangan, konversi antar basis, terus kita langsung praktek ngerjain soal biar makin paham. Oke, pertama-tama kita ke konsep dasarnya dulu. Apa sih konsep, apa sih sistem bilangan tuh? Oke, jadi di dalam komputasi numerik tuh kita kan kenal dengan empat sistem bilangan utama ya. Yang paling kita familiar tuh pasti tentu saja desimal. Di mana desimal ini basisnya 10 yang biasa kita pakai sehari-hari. Kemudian ada yang kedua, ada biner basis 2. Ini bahasa aslinya komputer. Cuma ada angka 0 dan 1. Semua data di komputer, di balik layar, itu semuanya bentuknya biner. Oke, yang ketiga itu ada oktal, basisnya 8. Dulu banyak dipakai di sistem Unix lama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada heksadesimal alias hex. Di mana ini tuh basisnya 16, sering muncul di kode warna, alamat memori, dan debugging. Nah, kemudian kita juga mengenal dengan namanya konsep nilai posisional, di mana kunci dari semua sistem bilangan ini adalah konsep nilai posisional atau positional value. Tiap digit punya bobot tergantung posisinya, makin ke kiri makin besar bobotnya. Contoh di sini adalah nilai sebuah angka sama dengan digit kali basis akar posisinya. Contoh 425 dengan basis 10 adalah 4 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0, di mana akan menghasilkan 400 tambah 20 tambah 5 akan menghasilkan 425 gitu. Kemudian di sini ada konversi antar baris, di sini ada peta konversinya. Nah, jadi di sini tuh ada konversi antara sistem bilangan ya. Ada dua arah utama. Pertama dari desimal ke basis lain dan basis lain ke desimal. Kalau kita mau konversi dari desimal ke biner, misalnya, caranya pakai successive division. Nah, bagi terus dengan 2, catat sisanya lalu baca dari bawah ke atas. Memang sih kelihatannya ribet, tapi begitu kalian coba sendiri bakal kayak ngerasa, oh cuman gitu doang. Sebaliknya, kalau misal dari biner ke desimal, kalikan tiap digit dengan 2 pangkat di posisinya, lalu jumlahkan. Simple banget. Nah, spesial untuk biner dan hex, ada shortcut keren, karena 16 itu sama dengan 2 pangkat 4, satu digit hexnya tuh tepat pada 4 digit biner, jadi tinggal kelompokin aja 4 dari kanan. Nah, mungkin sedikit tips juga, hafalin aja tabel hex ke biner. Sebagai contoh kayak 0 berarti kan 000, kalau 1 berarti 001, terus kalau misal 9 berarti kan 1001, terus kalau misal ke A sekarang berarti kan 1010, B 1011 sampai ke F 111 itu. Kemudian kita ke error dan presisi. Nah, untuk error dan presisinya itu sebenarnya ini bagian yang fun-nya ya. Kenapa sih? Karena kenapa sih kita harus paham sistem bilangan di konteks komputasi numerik gitu? Karena komputer itu terbatas. Dia nyimpan angka dalam format biner dengan jumlah bit yang fix. Akibatnya, banyak angka desimal yang kita tulis kayak 0,1 nggak bisa direpresentasikan secara presis dalam biner. Nah, mungkin kalian bisa coba ya di Python, itu coba ketik 0,1 ditambah 0,2, hasilnya itu bukan 0,3, tapi malah 0,3000000 sampai ujungnya tuh 4. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi di perhitungan numerik yang kompleks, error kecil tuh kayak kayak gini ya, contohnya kayak di Python tadi tuh bisa numpuk dan bisa jadi masalah besar. Jadi pemahaman sistem bilangan itu harus langsung nyambung dengan konsep error analisis yang bakal kalian temuin di materi-materi berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Oke,
Ini contoh soal pertama tuh cukup gampang ya, konversi 45 desimal ke biner. Caranya kan bisa bagi 45 dengan 2, terus terusan catat sisanya, terus baca dari bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini hasilnya tuh adalah 101101 biner. Dan kalau kita verifikasi balik dengan menambahkan yang nilainya 1 ya. Jadi 32 tambah 8 tambah 4 tambah 1 bakal menghasilkan 45. Oke, kemudian ini ada soal kedua dari biner ke heksadesimal. Oke, soal kedua ini biner ke hex ya. Ini pakai shortcut yang tadi kita bahas sebelumnya, kelompokin binernya jadi 4 dari kanan. Pertama berarti kan kita punya 0111 dengan 1011. Nah, 1011 nilainya itu 11, berarti itu adalah huruf B di dalam heksa. Dan kalau misal 0111 berarti nilainya 7. Jadi hasilnya adalah B7 heksa gitu. Kemudian untuk error representasi. Nah, soal terakhir nih, ini tuh emang sedikit beda ya. Saya ini pengaplikasinya nyata gitu. Jadi FF dalam hexa itu kan nilainya 15 kali 16 tambah 15 kan. Berarti kan sama dengan 255. Nah, 255 ini angka yang sering banget muncul di dunia komputer karena itu nilai maksimum dari 8 bit atau 1 byte. Makanya dalam kode warna CSS FF berarti intensitasnya penuh gitu. Dan di sini ada ringkasan cheat sheet-nya. Sebenarnya ini hanya bagian kecilnya saja gitu, kayak konversi cepat yang tadi disebutin gitu sebelumnya. Kayak misal desimalnya 0 berarti binernya 000, kalau misal 1 berarti 001, terus kalau misal di sini kan ada desimal 10 berarti kalau di heksa A terus binernya 1010 gitu. Oke, mungkin begitu saja untuk materi sistem bilangan ini. Dari ini kita udah bahas 4 sistem utama ya. Sebelumnya kayak desimal, biner, oktal, dan juga hexadesimal. Nah, cara konversinya bagaimana, sampai kenapa ini paling penting gitu buat understanding error di perhitungan numerik. Oke, mungkin beberapa kata gitu ya. Mungkin komputer tuh punya keterbatasan representasi bilangan dan pemahaman soal sistem bilangan itu jadi fondasi buat ngerti error analisis di topik-topik selanjutnya kayak contohnya tuh kayak sistem linear, integral numerik, turunan numerik, dan sebagainya. Nah, mungkin segitu saja video untuk pembahasan sistem bilangan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.